Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita akan membahas masalah zikir. Jadi sudah menjadi adat kebiasaan bagi umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, membaca zikir, yaitu kalimat-kalimat suci seperti kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kalimat ini biasa dibaca bersama-sama atau sendiri-sendiri pada waktu sesudah mengerjakan sembahyang atau ketika mendoa selamatan di rumah-rumah. Biasanya dibaca sebanyak hitungan biji tasbih, yaitu 100 kali. Dan juga ada yang membaca 200, 300, 400 kali, tergantung kesanggupan mereka masing-masing. Kalimat-kalimat zikir itu banyak. Banyak macamnya. Di antaranya ada kalimat zikir yang berbunyi Allah, 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 Allah. Ada juga kalimat zikir yang berbunyi Ya Latif, Ya Latif, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim. Ada juga yang berbunyi Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razak, Ya Karim. Dan juga ada lagi yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan banyak lagi kalimat-kalimat zikir yang lain. Biasanya sesudah zikir lantas membaca doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang didoakan untuk keberkahan. Ada doa yang warid yang sudah biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga doa hizib yang dikarang oleh orang-orang saleh, yang dibaca oleh orang-orang saleh dan aulia-aulia, dan juga oleh mursyid-mursyid dan lain sebagainya. Menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dan menurut iktikad kaum ahlus sunnah wal jamaah, berzikir dan doa itu sunnah hukumnya, diberi pahala sekalian pembaca zikir tersebut. Imam Nawawi adalah seorang ulama besar di dalam lingkungan mazhab Imam Syafi'i. Beliau berfatwa sebagaimana yang tersebut di dalam kitabnya Al-Azkar. Begini katanya, I'lam anna zikra mahbubun fi jami'il ahwali ila fil ahwali waradda syar'u bi istisna'iha. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya sesungguhnya zikir itu baik sekali diamalkan di mana saja dan bila mana saja, kecuali dalam waktu-waktu tertentu yang dilarang oleh syarak. Dan Imam Nawawi berkata lagi dalam kitab Al-Azkarnya, I'lam annahu kama yustahabbu zikru yustahabbul julusu fil khalaqi ahliha wa qad tadaharatil adillatu ala zalika. Ketahui olehmu, sesungguhnya sebagaimana zikir itu sunat hukumnya, begitu juga duduk dalam lingkungan orang yang berzikir sunat juga hukumnya, karena banyak dalil-dalil yang menyatakan hal itu. Dan juga Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam lingkungan mazhab Syafi'i, juga berfatwa begini. Qala al-Imamul Ghazali Falaisa ba'da tilawati kitabillahi azza wa jalla ibadatun tu'da bil lisani afdalun min dzikrillah wa raf'il hajati bil adhiyatil khalisati ilallah ta'ala.
Artinya, maka tiadalah satu ibadah lisan yang paling tinggi setelah membaca Al-Quran yang mampu melebihi zikir dan berdoa dengan ikhlas kepada Tuhannya. Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 295. Pendek katanya, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya berpendapat bahwa membaca zikir dan berdoa adalah suatu ibadah yang sangat tinggi harganya di hadapan Tuhan. Karena itu sunnah hukumnya memperbanyak zikir dan terus memperbanyak zikir. Adapun umat Islam diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya supaya banyak-banyak berzikir, yakni menyebut nama Allah dengan lisan, dengan hati ketika siang atau ketika malam. Itu tertulis banyak dalil-dalilnya di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah. Di antara lain Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai sekalian orang-orang yang mukmin, ingatlah kamu akan Allah sebanyak-banyaknya dan tasbihlah memuji Allah pagi dan petang. Ayat ini jelas memerintahkan kepada seluruh orang mukmin, pria dan wanita, tua dan muda, supaya berzikir mengingat Allah banyak-banyak, baik ketika pagi dan petang. Dan juga diperintahkan supaya banyak-banyak membaca tasbih subhanallah dan tahmid alhamdulillah dan takbir Allahu Akbar. Dalam ayat yang lain surat Ali Imran ayat 41. Wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Dan ingatlah Tuhanmu banyak-banyak dan tasbihlah di waktu petang dan pagi. Dalam firman yang lain Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka ingatlah kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Oleh karena itu, di saat kita selesai melaksanakan sholat fardu, jangan terburu-buru bangun, karena kita mengamalkan firman Allah, yaitu untuk berzikir. Setelah salam, kita berzikir berjamaah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ini. Ingatlah Tuhanmu di saat selesai sholatmu. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَذَاكِرِينَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan bagi pria yang banyak zikir kepada Allah dan bagi wanita yang banyak zikir kepada Allah, disediakan ampunan dan pahala yang besar oleh Tuhan. Surat Al-Ahzab ayat 35. Terang menurut ini bahwa dalam soal zikir ini sama saja antara laki-laki dan perempuan, sama-sama dianjurkan, sama-sama akan diberi pahala di akhirat nanti. Harus dicatat bahwa barang siapa yang banyak zikir kepada Allah, disediakan untuk mereka keampunan Allah dan pahala yang besar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wazkuruni uzkurkum washkuruli wala takfuruni. Maka ingatlah kamu kepadaku supaya aku ingat pula kepadamu, dan syukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu menjadi orang-orang kafir. Nah, zikir kepada Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur atau orang yang berterima kasih kepada Allah. Dalam ayat yang lain, surat Al-Ihsan ayat 25, Allah berfirman, wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Tuhan pagi-pagi dan petang. Maksudnya ialah supaya umat Islam menyebut Allah selalu pagi dan petang, siang dan malam. Dalam ayat yang lain, surat Al-Muzammil ayat 8, Allah berfirman, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Allah dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Nah,
Banyak sungguh ayat-ayat suci Al-Quran yang menganjurkan umat Islam selalu berzikir, berzikrullah. Kalau semuanya dibicarakan di sini, sungguh menghabiskan waktu sampai sore, sampai paginya lagi. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan umat Islam untuk berzikir. Adapun hadis Rasulullah SAW juga banyak. Antara lain, Rasulullah SAW bersabda, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, afdalu dzikri la ilaha illallah. Artinya, dari Jabir bin Abdullah beliau berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling baik ialah kalimah yang diucapkan dengan lidah, la ilaha illallah. Hadis riwayat Turmidzi. Lihat Sahih Turmidzi juzuk 13 halaman 274. Dalam hadis ini dapat diambil maksudnya adalah zikir, yaitu membaca kalimat. Zikir yang paling baik adalah kalimat dengan lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, maka adalah baik sekali dan dianjurkan oleh agama agar setiap orang Islam memperbanyak membaca zikir, khususnya kalimat la ilaha illallah. Dalil yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Artinya, Nabi Muhammad SAW bersabda, berkata Allah Ta'ala, aku menurut keyakinan hambaku, kata Allah, dan aku bersama dia apabila ia mengingat aku. Kalau ia mengingat aku secara tersembunyi dalam hatinya, aku ingat pula ia dengan cara itu. Kalau ia mengingat aku di hadapan umum, maka aku ingat pula dia di hadapan umum yang lebih baik dari itu. Kalau ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya satu zirah. Kalau dia mendekat kepadaku satu zirah, maka aku mendekat kepadanya satu dupa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lihat Sahih Bukhari juzuk 4 halaman 196. Jelaslah zikir itu dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allah Allah, rawahu Muslim. Tiada akan datang kiamat kecuali kalau tidak ada lagi orang yang membaca kalimat Allah Allah Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Lihat Sahih Muslim 1 jilid 1 halaman 73. Jadi jelas, kalimat zikir itu ada kalimat la ilaha illallah, ada kalimat Allah, Allah, Allah. Cukup banyak hadis-hadis yang lain. Kalau saya sampaikan di kesempatan ini sungguh menghabiskan waktu yang banyak. Maka oleh karena itu pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, murid-murid saya yang sudah mengikuti terus pengajian saya di YouTube ini, ingatlah, zikir itu dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Zikir itu menenangkan jiwa. Maka mulailah kita berzikir pagi dan petangnya, siang dan malamnya. Dimanapun kita berada, kita selalu senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau kalimat Allah, 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 Allah. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. La taqumu sa'atu hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allah Allah, rawahu Muslim. Tidak akan terjadi kiamat selama masih ada satu hamba yang mengatakan Allah Allah Allah. Riwayat hadis Muslim jilid 1 halaman 73. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hamba yang fakir hina dina ini
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.